Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Nasi Hakim, NIM 2001 040067 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 6B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul penggunaan afiks bahasa gaul di Twitter. Isi presentasi: 1. Pendahuluan, 2. Metode penelitian, 3. Pembahasan, dan 4. Kesimpulan. 1. Pendahuluan. Terbentuknya ragam bahasa gaul yang populer di kalangan penggunaan media sosial bukanlah suatu fenomena yang dapat dihindari. Hal ini karena pada hakikatnya bahasa akan terus berkembang menyesuaikan dengan lingkungan sosialnya. Dalam ranah bahasa gaul yang menjadi lingkungan sosialnya kebanyakan berasal dari media sosial, dan dalam tulisan ini penulis mengangkat media sosial Twitter sebagai ruang lingkup kajian. Pada hakikatnya bahasa sebagai salah satu identitas manusia menjadikan seorang individu dapat dibedakan dari individu lainnya. Perbedaan itu dilatar belakangi oleh kelompok sosial penutur yang dinamis sehingga melahirkan beragam perkembangan dan variasi bahasa. Salah satunya bahasa yang terjadi dalam selang di media sosial Twitter ialah munculnya penggunaan afiks bahasa gaul di media sosial tersebut yang beredar dengan proses morfologis yang baku. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah empiris, yakni penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari tingkah laku subjek penelitian. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan kualitatif dengan tujuan mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari subjek yang diteliti. Penelitian pendekatan kualitatif didasarkan pada sifatnya yang menekankan ke dalam informasi hingga ke tingkat maknanya. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data simak catat, yakni menyimak teks tuturan penggunaan media sosial Twitter yang mengandung penggunaan afiks bahasa gaul, lalu mencatatnya dalam bentuk tangkap layar dan transkrip tertulis. Sumber data yang digunakan adalah media sosial Twitter. Hasil dan pembahasan. Perubahan penggunaan afiks bahasa Indonesia pada bahasa gaul Twitter. Dalam jagat Twitter, bahasa gaul yang beredar dan saling dipertukarkan untuk komunikasi ada beragam macamnya, mulai dari bahasa gaul yang terbentuk karena penyingkatan dua kata, singkatan huruf depan, atau juga istilah gaul atau slang yang berasal dari bahasa asing. Namun, selain beberapa teknik tersebut, juga ada teknik pembentukan bahasa gaul melalui pengimbungan atau afiksasi yang tidak sesuai dengan proses morfologis yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Data pertama, perubahan penggunaan afiksmen pada bahasa gaul di Twitter. Afiksmen merupakan jenis morfem terikat, maksudnya tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya morfem lain yang mendampingi. Penggunaan dalam kaidah bahasa Indonesia yang baku berlaku ketentuan men plus verba. Maksudnya afiksmen biasanya berlaku sebagai imbuhan pada jenis kata kerja. Jadi apabila dianalisis dari segi bentuk, maka ketentuan pembentukan afiksmen pada bahasa baku yang awalnya tersusun sebagai men plus verba dalam Twitter berubah menjadi men plus adjektiva. Sebagai contoh, perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut ditemukan beberapa kata dalam bahasa gaul yang tidak sesuai dengan kaidah morfologis bahasa Indonesia yang baku. Misal kata mengsenang, mengsedih, menangis, mengkaget, mengsabar, dan mengpusing. Apabila mengacu pada kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka pada kata SP seharusnya melebur. Selain itu, penempatan afiksmen pada kata adjektiva senang, sedih, pusing, sabar, dan kaget bukanlah pilihan yang tepat apabila diimbuhkan sufiks kan di belakang kata. Namun pada penggunaan bahasa gaul, pemberian afiks yang tidak sesuai tersebut
selain menciptakan sebuah tren tersendiri yang sebenarnya juga memiliki makna linguistiknya sendiri. Data kedua, perubahan penggunaan affixment pada bahasa gaul di Twitter. Affixment merupakan jenis morfem terikat, maksudnya tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya morfem bebas yang mendampingi. Penggunaan dalam kaidah bahasa Indonesia yang baku pada umumnya berlaku ketentuan plus nomina, maksudnya affixment biasanya berlaku sebagai imbuhan pada jenis kata benda yang merujuk pada jenis kata yang menyatakan benda dan segala yang dibendakan. Sedangkan selang affixment yang digunakan di Twitter berfungsi menggambarkan dua kondisi. Kondisi yang pertama menunjukkan sifat, namun morfem yang digunakan bebas, dapat menggunakan kata yang sebenarnya tidak bisa dilekati dengan affixment. Sedangkan kedua menunjukkan sebuah akronim. Sebagai contoh, perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut terdapat beberapa kata dalam bahasa gaul yang tidak sesuai dengan kaidah morfologis bahasa Indonesia yang baku. Misalnya kata pengmalas, pengrajin, dan penangis. Apabila mengacu pada kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka pada huruf kata SP seharusnya melebur, sehingga yang benar ialah pemalas. Selain itu, penempatan affixment pada kata pengrajin tidaklah yang ditunjukkan untuk menyebutkan orang rajin tidaklah benar, karena kata tersebut seharusnya digunakan untuk merujuk suatu pekerjaan yang berhubungan dengan kerajinan. Begitu pula dengan kata penangis yang tidak sesuai dengan tidak mungkin ada di KBBI, karena kegiatan menangis tidak bisa digolongkan sebagai suatu pekerjaan. Namun pada penggunaan bahasa gaul, pemberian afiks yang tidak sesuai tersebut selain menciptakan sebuah tren tersendiri, sebenarnya juga memiliki makna linguistik sendiri. Data ketiga, perubahan penggunaan affixter pada bahasa gaul di Twitter. Affixter merupakan jenis morfem terikat, maksudnya tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya morfem lain yang mendampingi. Penggunaan dalam kaidah bahasa Indonesia yang baku berlaku ketentuan verba dasar, nomina dasar, adjektiva, adverbia, dan preposisi. Maksudnya affixter bersifat fleksibel pada jenis kata yang sifatnya pasif. Namun penggunaan affixter pada bahasa gaul Twitter ini seringkali digabungkan dengan verba mental, yaitu verba yang digunakan untuk menunjukkan reaksi atau tanggapan seorang terhadap suatu kondisi. Menunjukkan suatu perasaan yang melimpah ruah dibandingkan kondisi biasanya. Sebagai contoh, perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut ditemukan beberapa kata yang dalam bahasa gaul yang tidak sesuai dengan kaidah morfologis bahasa Indonesia yang berlaku. Misal kata tersedih-sedih, ternama-nama. Apabila mengacu pada kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka pengulangan kata tersebut imbuhan yang demikian tidaklah benar. Memanglah benar adanya bahwa kata seperti terseok-seok, tergila-gila, terseduh-seduh untuk menunjukkan suatu kondisi yang teramat sangat, namun pada kata sedih konteks tersebut kuranglah tepat. Data 4, perubahan penggunaan affixer pada bahasa gaul di Twitter. Affixer merupakan jenis morfem terikat, maksudnya tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya morfem bebas yang mendampingi. Affixer ini termasuk ke dalam golongan afiks intransitif. Penggunaan dalam kaidah bahasa Indonesia yang baku pada umumnya affixer plus verba, adjektiva, nomina, dan pokok. Maksudnya affixer dapat berlaku sebagai imbuhan pada beberapa jenis kata. Pada contoh gambar di atas, ditemukan penggunaan kata belajar menjadi belajar-lajar yang secara aspek morfologis hal tersebut tidaklah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku dan benar. Namun bagi penggunaan bahasa gaul di media sosial Twitter, hal tersebut tidaklah dijadikan pertimbangan dan dianggap memiliki makna linguistik sendiri. 4. Kesimpulan. Kesimpulan
Bahasa terus berkembang menyesuaikan dengan lingkungan sosialnya. Salah satunya ialah munculnya pembentukan afiks bahasa gaul di Twitter. Berdasarkan hasil penelitian, didapati bahwa pembentukan afiks man pada bahasa baku yang awalnya tersusun sebagai man plus verba dalam Twitter sebuah menjadi man plus adjektiva. Fungsi afiks man yang mengubah kata dasar menjadi kata kerja aktif berubah menjadi pengembaraan suatu sifat atau perasaan dari penulis dengan penekanan yang lebih dalam. Afiks man yang umumnya tersusun sebagai afiks man pen plus verba dan afiks pen plus adjektiva dalam sosiolinguistik Twitter berubah menjadi pen plus adjektiva yang berlaku di kata yang tak tepat. Fungsi afiks pen yang umumnya mengubah kata dasar menjadi kata nomina dalam slang Twitter menggambarkan dua kata. Pertama menunjukkan kata sifat, namun morfem yang digunakan bebas. Kedua menunjukkan kata akronim. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.